Sebanyak 41 juta warga Amerika muda berusia antara 18 dan 27 tahun akan memenuhi syarat untuk memilih pada bulan November ini. Para analis mengatakan mereka dapat membuat perbedaan dalam pemilihan presiden bukan karena usia mereka, tapi karena jati diri mereka. The younger part of the population is going to be much more racially diverse than that older baby boomer population. So nearly half of these, Gen Z youth are young people of color. About a fifth of them identify as LGBTQ in some way. So we're talking about a really diverse generation, not just in terms of their identities, but in terms of their backgrounds and experiences and views. Sejarahnya, kaum muda memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang lebih tua. Namun, generasi muda ini menunjukkan mereka lebih aktif secara politik dibandingkan generasi lain pada usia yang sama. So one of the big stories in recent election cycles has actually been a big increase in youth voter turnout among youth. We estimate that 39% of them voted in 2016 and 50% in 2020. Sementara saat pemilu paruh waktu untuk memilih anggota Senat dan DPR saat kursi presiden tidak diperebutkan, kaum muda sekarang juga lebih aktif daripada generasi sebelumnya. Pemilu paruh waktu 2022 adalah pemilu pertama di mana Gen Z mencakup seluruh rentang usia 18-24 tahun. Lebih dari 28% dari mereka menyoblos tahun itu. Angka partisipasi itu lebih tinggi dari generasi milenial, Gen X, dan baby boomer, generasi sebelum mereka saat berusia sama. 28% pemilih muda memberikan suara pada 2018. Jumlah itu lebih dari 2 kali lipat jumlah pemilih muda pada pemilu paruh waktu 2014. Sementara 23% memberikan suara pada 2022. Medina mengatakan pemilih muda termotivasi oleh isu-isu yang menyentuh mereka secara langsung, seperti penembakan di sekolah dan ekonomi. And we're really talking about a generation of young people that has embraced their power, their desire to make change, and has been making good on that, both at the ballot box and beyond. Pada pemilu paruh waktu 2022, kaum muda secara keseluruhan lebih banyak memilih kandidat Demokrat daripada Republik. Namun, kaum muda perempuan lebih banyak memilih Demokrat daripada kaum muda laki-laki. And if Kamala Harris can get them out to vote, they're probably going to vote more strongly for her than might have been the case for Joe Biden. Para analis mengatakan tanpa suara dari kaum muda, Partai Republik mungkin akan menang besar dalam pemilu paruh waktu 2022. Menjelang pemilihan presiden 2024, sebuah jajak pendapat menunjukkan Wakil Presiden Kamala Harris mengungguli mantan Presiden Donald Trump di antara pemilih yang paling muda.